Banyak mahasiswa atau pebisnis muda atau orang yang pertama kali berwira swasta sering bertanya pada saya, pertanyaan yang kadang sederhana tentang apa yang harus mereka perhatikan ketika mereka berinvestasi. Saya sering menjawab pada mereka bahwa itu pertanyaan yang terlalu terburu-buru. Yang harus diperhatikan bukan itu dulu, tetapi apa yang sebetulnya sedang direncanakan. Karena setiap jenis investasi tentu memiliki pendekatan yang berbeda. Secara umum sebetulnya ketika kita memulai usaha, maka yang dibicarakan pertama kali adalah apakah itu produk baru atau tidak. Maka kemudian kita akan bicara apakah ada produk lain yang sejenis atau tidak, dan seterusnya. Jika itu kemudian ada penggantian peralatan, mesin, itu juga perspektif yang berbeda ketika kita menganggap itu bagian dari investasi. Oleh karena itu, ketika pertanyaan itu ditanyakan pada saya, maka pertanyaan saya adalah sebetulnya apa yang akan diinvestasikan? Baru kemudian kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Jadi sesudah saya memiliki keyakinan, Anda memiliki keyakinan, apa klasifikasi investasinya, baru kita akan bicara tentang bagaimana dan faktor apa saja yang harus diperhatikan. Tentu saja yang pertama adalah apakah ada alternatif lain. Jadi setiap kali kita berinvestasi, kita dihadapkan pada beberapa alternatif. Ketika kita berinvestasi dan hanya berhadapan dengan satu alternatif, kemungkinan kegagalan itu akan sangat tinggi. Oleh karena itu saya menyarankan ketika Anda mulai berinvestasi, akan berpikir menginvestasikan sesuatu, maka harus dipikirkan pertama kali adalah apakah ada alternatif. Kemudian ketika alternatif itu ada, maka kita kemudian bisa membandingkan. Membandingkan dalam arti apa yang akan terjadi pada arus kas di usaha yang kita lakukan itu. Apakah kemudian memiliki perimbangan yang sama? Jika kemudian perimbangan-perimbangan itu kita catat, kita uji coba, kita analisis, baru kemudian kita mengevaluasi mana yang akan kita ambil. Karena tentu saja dari perbandingan itu kita menjadi tahu apa yang harus kita pilih. Kita kemudian menjadi paham kriteria apa saja yang akan kita gunakan ketika kita membandingkan itu. Ketika kita tidak punya alat banding, kita akan sangat kesulitan. Oleh karena itu, kita kembali pada pemikiran awal adalah ketika kita berinvestasi, apakah ada alternatif lain? Karena kita harus membandingkan proyek-proyek tersebut. Kemudian, yang harus dilakukan adalah bukan persoalan ketika kita melakukan evaluasi pada tahap awal, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi itu dilakukan terus-menerus. Di dalam bisnis, jika Anda mengerjakan segala sesuatu hanya sekali di awal, maka kemungkinan besar Anda akan tergeser, akan terdepak dari bisnis yang Anda jalani. Karena itulah maka kemudian Anda harus memastikan apakah Anda perlu melakukan evaluasi terus-menerus. Evaluasi dan monitoring. Karena itu pengertian yang juga berbeda. Jika monitoring, maknanya Anda bisa meng-cut, memotong, tidak melanjutkan investasi Anda. Sedangkan melakukan evaluasi artinya apakah harus ada perbaikan terhadap investasi yang Anda lakukan itu. Maka kemudian kita akan memutuskan apa investasi atau jenis investasi yang akan kita lakukan. Saya berharap jawaban saya bisa memuaskan pertanyaan-pertanyaan itu. Walaupun saya yakin sebagai pembelajar yang baik, Anda tentu akan belajar lebih banyak. Terima kasih.